Quran itu suci, tidak akan pernah berubah karena syariat sudah sempurna. Yang berubah itu fahamnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai Imam Syafi'i itu kan abad ketiga, 1 sampai ketiga. Nah, ketika disebutkan kalimat mendengarkan musik itu lain paham dulu dengan hari ini. Oleh kawan kita, sahabat kita yang semangat kira Islamnya sedang naik, kita masih senang sama orang yang semangat berislam. Cuma kebablasan, tidak mampu membaca teks, bahwa teks itu ada sejarah yang berbicara di situ. Dan itu hanya dimengerti oleh ulama yang mengerti sejarah. Enggak semua ulama mengerti sejarah. Bahwa satu teks itu ada sebabnya. Sehingga ulama-ulama kita mayoritas tidak mengharamkan musik secara mutlak, tapi diharamkan dengan syarat tertentu, dia mubahkan dengan syarat tertentu. Jadi kalau kita dengerin radio, dengerin MP3 di handphone, fasik nggak? Lain hukum ya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas seandainya hidup zaman now, apa kata beliau? Seandainya beliau hidup zaman sekarang, lahwul hadis itu bukanlah mendengarkan musik, tapi menyimak smartphone, main smartphone, sosial media. Ya nak? Orang lebih hanyut dengan smartphone-nya daripada konser musik di depan. Ya kan? Coba sekarang kalau ada orang buat hajatan terus dengerin musik, kita nggak merhatiin. Kalau nggak bagus-bagus amat kita nggak merhatiin, nggak denger. Artinya apa, Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat-sahabatku? Ada seni memahami teks-teks agama yang suci. Pemahaman itu tidak suci, akan berubah, tapi teksnya tidak boleh berubah. Paham ya? Jadi jika ada ustadz memahami sesuatu ayat dan hadis, pemahaman ustadz itu tidaklah suci. Ayatnya suci. Oh ini ayatnya ini, iya ayatnya itu, tapi pemahaman dia belum tentu benar. Jadi kami dulu khutbah, sepanjang khutbah hanya bercerita hadis. Pembukaan biasa ayat takwa, habis itu hadis. Hadis yang kami sebutkan Bukhari Muslim. Hadisnya pasti sahih. Turun selesai Jumat, ada yang mendekat. Lagi Jumatan itu kayaknya dia langsung nerobos, ya. Pengen menceramahi khotib. Kita suka berceramah, tapi juga senang diceramahi. Ditunggu dulu siapa dulu yang ceramahi enggak. Ba'da sholat kita doa, dia ikut doa. Wajahnya sinis gitu. Jadi orang-orang beragama belum tentu dia betul-betul benar agamanya. Jadi cara memahami agama bukanlah agama. Agama suci, Islam suci. Cara memahami Islam belum tentu suci. Orang yang ngebom kemarin di Bandung itu baca Quran tiap hari, tahajud tiap malam, tapi dia ngebom orang. Orang jihad itu jelas musuhnya. Musuh di depan, kita bawa senjata, dia bawa senjata, itu jihad. Kalau tidak begitu, itu bukan jihad, itu kejahatan. Jadi hari ini orang menyebut kejahatan dia atas nama agama jihad. Ini PR kita bersama ya. Coba lihat semua hadis tentang jihad, nggak ada. Semua ayat tentang jihad nggak ada kecuali berhadap-hadapan, face to face. Nggak ada yang orang lagi asik sholat, orang lagi ini kemudian dibom untuk pengecut begitu. Kita tidak meridhoi orang yang bawa nama agama untuk kejahatan hatinya, kebusukan jiwanya, kekelaman daripada batinnya itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi lain, agama suci tapi pemahaman beragama tidak suci.
Agama suci, style beragama suci nggak? Karena tidak suci boleh berubah-ubah. Ya. Boleh berubah. Kalau di Arab orang pakai serban, kita boleh nggak pakai songkok hitam? Boleh. Karena yang pakai serban di Arab tidak mesti orang Islam. Di India apalagi, tahu sendiri kan? Ada agama Sikh, ada yang nggak punya agama juga pakai serban. Tapi kalau saya pakai serban, itu karena saya ngikut guru saya yang ahli hadis. Dia ngikut gurunya ngikut guru terus sampai ke Rasulullah. Tapi sesekali, ya. Karena saya punya banyak guru. Ada guru saya mengharamkan serban, kecuali di komunitas yang berserban. Maka kalau sampai di tanah Melayu, di tanah Minangkabau, saya lebih banyak pakai kopiah songkok hitam. So, kami ndak lo datuk do. Pak pengulu kok ada nama deta ya. Detanya itu mirip dengan serban. Penampilan beragama tidak suci boleh berubah sampai dengan jenggot, kumis segala macam itu boleh berubah. Menutup aurat syariat, cara model menutup aurat itu masuk ke tradisi. Connect? Nyambung? Menutup aurat itu ya, maka boleh nggak saya pakai baju koko, padahal ini Nabi nggak pernah pakai baju koko, boleh nggak? Serius? Kok tertasabuh dengan wong Cina? Gimana Pak Budi, matanya kayaknya sipit ini, turunan ya. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang sulit memahami budaya beragama dengan agama. Pemahaman agama lain dengan agama, budaya agama lain dengan agama. Budaya beragama tidak suci, boleh diubah. Maka adat istiadat boleh dirubah. Ya, adat boleh dirubah. Kita tanya sama ahli adat nih. Yang nggak boleh dirubah adat yang sabana adat. Adat yang hakiki, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama semua. Di mana-mana begitu. Cuma kami kemarin baru pulang kampung di negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tapi sedihnya bukan main. Entah salah kami, entah salah siapa. Berziarah ke kubur seorang mursyid yang wafat tahun 1909, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau di Mekah ini di satu wilayah di Kabupaten 50 Kota, kaki Gunung Sagu. Apa yang membuat kita sedih? Mata terbelalak, ada penangkal petir melintang di atas kuburan, melintang tuh. Negeri adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Aneh enggak? Mungkin salah kami jarang pulang, atau emang dari dulu orang model itu? Tak tahulah ya. Kayaknya Buya Dr. Aldomi harus lebih sering ke Sumatera ya. Insyaallah Buya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klaim, prakteknya enggak. Oh kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang enggak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan al-mayyita kal hayy. Jadi kalau kita mandiin orang yang sudah wafat, enggak boleh diperlakukan seperti benda mati, perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya, apalagi ulama besar. Enggak boleh dihormati. Berarti menghormati tuan itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah.
Hormat lain dengan ibadah. Coba lihat tadi terjemahannya, iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini, sembah kami sampaikan kepada Tuan Datuk. Ya, sembah kami sampaikan. Tapi karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini, dia agak miring dikit, menunjuk bukan sembah, ini bukan sembah ibadah, tapi sembah ihtiram, sembah menghormati. Kalimat ini dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir mentahzir, kelompok dengan kelompok, ya, ustadz dengan ustadz, karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu sekelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam di Mekah, beliau ahli tarekat sufi juga, tapi tidak menerima konsep tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yaitu Rabithah. Rabithah itu memvisualkan guru sebelum zikir supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat, guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi kalau lagi sholat ingat istri nggak kadang? Sama kerjaan, ingat ya? Syirik nggak tuh? Syirik nggak tuh? Mursyid berarti nih. Tadi sholat isya ingat nggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat. Berarti terlintas teringat sesuatu dalam beribadah, itu bukanlah syirik, itu namanya kelalaian hati. Mengingat guru sebelum zikir bukan di dalam zikir, maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah faham. Jadi maksud kami ini karena tidak mau berceramah, tapi biasalah guru ngaji kalau dikasih mikrofon ngoceh mulu, ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi pendek boleh lah ya. Kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala, ya boleh konfirmasi. Tapi satu syarat, tidak boleh pertanyaan adu domba. Nanti disembelih sama tukang jagal. Baik, barangkali itu pesannya cuma satu aja. Mari menghidupkan budaya tabayyun dan tafahum, saling memahami dan saling mencari yang baik.